Halo Kak. Halo, halo. Eh, Selamat sore. Sebelumnya aku izin perkenalkan diri aku terlebih dahulu ya Kak. Iya. Perkenalkan nama aku Kayla, sekarang menjadi host di acara ini. Such an honor buat bisa chat. Nah, sebelumnya boleh dari kalian sendiri untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Dianti Elma, biasa dipanggil Elma atau Elma Riaci. Sore ini kita ngobrol sama-sama ya, kita belajar sama-sama. Thank you banget. Jadi aku panggilnya Kak Elma aja nih ya. Iya, Elma aja. Nah, dari Kak Elma sendiri hari ini kabarnya gimana nih Kak? Luar biasa, senang sekali, excited banget sih mau bincang-bincang hari ini gitu. Kalau kesibukan Kakak minggu ini gimana nih Kak? Kesibukan aku beberapa pekerjaan, terus lagi persiapan besok hari, sebenarnya mulai dari hari ini kan ada nobar Yunggi Agus yang di Seoul, dan tadi sempat ngerjain ada beberapa kerjaan dulu, masih sibuk kerja aja sih sebenarnya. Gitu. Ah, Jadi Kak Elma ini sibuk banget nih ya kayaknya. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Baik. Nah, kalau dari kakak sendiri aku lihat-lihat nih ya kak di post Instagram ya. Kakak sendiri kan suka banget nih sama BTS. Nah, Ya, sering ikut konser. Nah, kalau boleh tahu nih kak, kakak suka BTS tuh atau terjun ke K-pop tuh dari kapan nih kak? sebenarnya kalau dari jadi ARMY itu tahun 2019 itu uh, di comeback era Boy With Love gitu. Jadi sebenarnya BTS nih berpengaruh cukup besar karena yang nemenin aku sampai nyelesain skripsi, dari pembentukan aku buat skripsi sampai selesai, sampai sekarang kerja tuh Bangtan nemenin. Nah setelah itu baru nambah fandom lagi, Engine jadi Carrot juga itu headstand lah pokoknya. Kayak support system gitu ya kak. Nah, karena teman-teman udah banyak yang juga yang join, berarti kita mulai aja perbincangan kita tentang budgeting nih. Karena budgeting ini tuh sebagai Gen Z nih tentunya pasti banyak banget expense yang keluar dan Nah, juga kita nggak bisa buat kayak ngeluarin terus, kayak self reward terus. Nah, Kak Elma ini sebagai pakar nih karena sering dan juga kita belajar lebih banyak dari Kak Elma. Nah, untuk pertanyaannya nih Kak, menurut Kakak Gen Z itu sendiri gimana nih? Gen Z sendiri bukan cuma definisi dari Gen Z, bukan cuma I generation atau generasi yang erat kaitannya dengan era digital ya, tapi menurut aku Gen Z itu adalah generasi yang kreatif, adaptif, dan juga inovatif. Nah, itu Gen Z. Ya, bener banget Kak. Kak, Gen Z ini sangat-sangat kreatif ya Kak. Ya, bener banget. Mereka buat kayak event-event gitu tuh di luar nalar kita kayak biasanya kan formal-formal gitu kan ya sekarang Mm-mm. lebih upgrade lah ibaratnya. Nah, Benar, Gen Z kreatif banget kalau ngomongin soal event atau pokoknya hal-hal yang berbau kreatif tuh jangan jangan udah jangan ditanya lagi deh, kalau soal Gen Z yang pegang itu pasti bakalan epic banget sih. Gitu. ibaratnya apa ya? Sekarang tuh kata-kata estetik deh dipegang sama Gen Z. Benar. Nah, nah, apa sih Kak yang menjadi masalah di sekeliling Gen Z ini menurut Kakak di tahun-tahun ini tuh? Yang jadi masalah buat Gen Z di yang aku rasain ya di umur aku yang sekarang ini, karena kita punya beberapa generasi yang sebelumnya udah di atas kita, jadi setiap generasi tuh udah punya standarnya sendiri, jadi otomatis generasi yang di atasnya kita tuh selalu punya ekspektasi yang tinggi sama generasi yang di bawahnya, dan kadang-kadang tuh kita suka dapat comparison juga kan, suka dapat comparison, kayak perbandingan, suka dibanding-bandingkan antara generasi yang sebelumnya sama generasi kita. Jadi standarnya kita tuh sebenarnya pressure-nya adalah standarnya kita di generasi yang sekarang ini cukup tinggi gitu. Paling itu sih kalau kalau challenge-nya ya, kalau jadi generasi Gen Z itu ekspektasi orang-orang yang di atas kita tuh tinggi banget ke kita. Soalnya kayak saya umur segini udah segini. Nah, itu juga yang saya rasakan sendiri dari keluarga saya. Um,
Gak usah jauh-jauh, papa saya atau mama saya juga kadang-kadang, waktu mama umur segini, mama udah segini pencapaiannya. Kamu umur segini gini, kamu harusnya gini-gini. Jadi ekspektasi keluarga itu tuh yang challenge banget gitu kalau yang dari circle terdekat gitu. Dan sih Kak, sangat kompleks ya Kak untuk ini agak pressure tapi ya Benar, yes ya. Nah, benar. Ternyata itu loh. Padahal kan dunia kan udah berubah kan. Kayak tahun misalnya generasi di atas kita, contohnya di generasi papa aku, tahun segini misalnya harga barangnya segini. Mereka tuh kadang-kadang masih ke bawah-bawah, ah, bapak tahu umur sekamu tuh udah bisa beli rumah misalnya. Saya belum bisa. Jadi kayak udah bisa beli ini, jadi kayak oh kan udah beda nih sistem sekarang. Jadi kadang-kadang tuh kadang-kadang kita juga sih yang harus menjelaskan juga kalau sekarang udah segini loh bedanya. Jadi sebenarnya kita untuk mencapai hal yang dicapai papa atau mama atau kakak, di kita tuh sebenarnya lebih sulit. Jadi kita sebenarnya harus membantu menjelaskan gitu, bantu bahwa step kita nih mungkin waktu kita nih akan berbeda gitu. Gitu. selanjutnya bagaimana sih Kak menurut Kakak sendiri cara untuk mengatasi hambatan-hambatan ini selain yang tadi nih Kak? Kalau hambatan yang sering kita temui, cara aku sih ya, kita harus tetap menerima masukan karena bagaimanapun walaupun kita hidup di era yang berbeda sama orang tua kita, sama kakak kita, atau mungkin kadang juga kan kita punya teman yang umurnya jauh di atas kita tetap harus mau terima masukan dari mereka karena gimana pun mereka juga pasti lebih berpengalaman kan dari kita. Kita juga harus tetap dengerin masukan gitu dan kita istilahnya rombak dengan versi kita gitu, rombak dengan versi kita yang di masa sekarang gitu, karena masukan-masukan dari mereka tuh sangat amat berguna dan bermanfaat gitu buat jadi referensi ke kita buat bertindak gimana sih gitu, seperti itu sih, harus mau dengar masukan sih, masukan sama berani ngambil keluar dari comfort zone, berani ngambil resiko gitu, berani takut salah gitu. Kadang-kadang kan Gen Z suka dicap nggak mau disalahin nih, Gen Z suka bilang gitu, apa-apa mental health, apa-apa mental health, padahal nggak semua Gen Z seperti itu kan, nggak semua Gen Z, banyak kok Gen Z yang berjuang juga melawan pressure-pressure yang ada seperti itu gitu. Nah, buat teman-teman semua nih, berarti sarannya tuh kita harus open terhadap saran dan masukan, biar kita juga lebih berkembang dari sebelumnya. Betul. Nah, selanjutnya, biasanya kan kakak sering konser nih. Nah, dari depan kayak outfit plastik itu habis berapa sih kak? Kalau nggak tahu. Ini sebenarnya agak ini kembali lagi ya, kebutuhan orang-orang, kebutuhan teman-teman, ini beda-beda, setiap konser itu beda-beda. Nah, kebetulan aku kalau misalnya nih, contohnya tahun lalu atau kemarin-kemarin kan baru ikut konser cukup banyak gitu. Misalnya aku nontonnya 2 hari. Nah, dan tiketnya ini misalnya aku tidak dapat karena war. Misalnya dapatnya dari Just Tip atau dari calo mungkin gitu. Itu kan pasti biayanya lebih besar. Benar kan? Biayanya pasti lebih besar. Besar, even Just Tip juga kan biayanya nambah kan. Nah, dari udah biaya yang tertambah itu, misalnya 2 hari aku nonton total 6 juta. 6 juta untuk tiket. Nah, tiket 2 hari 6 juta. Nah, budget untuk bajunya tuh harus aku kurangin. Nah, atau enggak, kita pakai baju yang ada, yang udah, yang masih ada gitu di storage kita yang kita jarang pakai. Bahkan aku kemarin DIY sendiri, kayak baju aku lukis gitu. Kan itu jatuhnya lebih berhemat ya, lebih berhemat gitu. Nah, seperti aku bilang tadi, generasi Gen Z kan nih kreatif, jadi ya kita harus pintar juga manajemen keuangan kita. Jadi kalau udah boros di tiketing nih, untuk outfitnya bisa sebisa mungkin aku kurangin budgetnya, karena pasti kalau udah sampai venue mungkin kita akan jajan, benar kan, akan jajan, itu juga harus diperhitungkan, akan jajan, terus juga transportnya gimana. Jadi ya sebisa mungkin kita udah patokin, oke, aku mau nonton 2 hari, budgetnya maksimal di 10 juta misalnya. Ya, 10 juta ini harus pintar-pintar nih kita
kita pakai yang biar nggak lebih dari 10 juta gitu. Nah, sama tiket hotel misalnya gitu, kalau yang rumahnya jauh kan ada yang tiket pesawat juga. Nah, itu juga harus emang udah dipatok segitu. Dan kalau mau dilebihin, mungkin lebihin jangan terlalu banyak. Kita harus mikirin setelah konser ini, hidup setelah konser. Jangan cuma mikir pas konsernya doang, nanti setelah konser malah nggak ada duit, money opso, baru kesusahan gitu. Jadi harus mikirin setelah konsernya juga gimana gitu. Kak, Halo teman-teman yang baru bergabung, gitu paling. ada yang nanya nih Kak. Nih katanya tuh, tapi kalau misalnya dipatokin gitu suka kebablasan nggak sih Kak? Nah, pasti. That's why aku bilang kalau mau lebihin, jangan lebihinnya kebanyakan juga. Harus mikirin setelah konsernya. Atau kamu bisa bagi budgetnya. Kayak kalau kamu mau lebihin pun, lebihin berapa. Misalnya lebihin 1 juta. Tapi jangan sampai, aku lebihin 5 juta. Buset, 5 juta kayak itu udah bisa hidup. Buat hidup berapa bulan ke depan kan, teman-teman. Jadi, jangan terlalu ini juga ngikutin nafsu lah istilahnya. Jangan terlalu ini juga, harus mikirin oh setelah konser aku masih ada ini nih, aku masih ada target. Atau kalau aku nih ya, motivasi aku biar nggak terlalu boros banget, aku masih mau ngejar konser lain. Nah biasanya gitu, aku selalu nginget aku masih ada konser lain yang harus aku kejar. Jadi jangan terlalu bolos di konser ini karena aku masih ada konser lain yang harus aku kejar. Itu sih motivasinya biar ngerem gitu. Gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, ada berapa list konser nih Kak buat tahun mendatang dari Kakak sendiri? Tahun ini. Kalau tahun ini aja aku tuh udah pergi 2 konser. Sebenarnya kedua konser, yang pertama Enhypen itu pun nggak di Indo. Itu Januari ke Bangkok, terus kemarin aku 2 minggu di Korea. Itu juga sebenarnya ngejar konser karena ada, seperti yang tadi saya bilang, multi fandom ini tidak mudah, teman-teman. Banyak banget pasti yang nonton di sini jadi multi fandom. Aku ngejar ada Enhypen, di situ anak-anak aku, terus ada anak-anak satu lagi adik-adik TXT. Jadi ya udah berapa konser tuh. Dalam satu itu udah banyak artis kan, sebenarnya ada mungkin 5 lebih kali gitu. Tapi karena dia satu event ya gitu. Cuma waktu Januari ada. Terus mikirnya juga sama Yunggi kemarin, aku nontonnya sehari karena tidak dapat udah dapat tiket dan harga calonnya udah tidak masuk akal ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, udah puas. Sama aku masih ngerem karena aku harus mempersiapkan diri untuk konser comeback BTS di 2025. Jadi sekarang kalau mau udah boros banget, harus kembali lagi ingat motivasi awal kalau masih ada konser lain yang kamu kejar. Jadi setidaknya tuh kayak udah jadi rem yang kuat banget bilang supaya nggak terlalu boros gitu. Karena kalau kamu cuma mikirin konser yang ini, kayak misalnya kayak kemarin aku cuma mikirin, oh aku mau lama di Korea, kan masih bisa ke Korea lagi. Kalau nyari duit lagi kan masih bisa nabung lagi, bisa lebih lama lagi, bisa baliknya lebih sering lagi kalau duitnya masih ada. Tapi kalau udah duitnya sekali habis, nah gimana itu? Itu sih paling. Nah, makasih banyak nih Kak. Nah, karena sekarang tuh lagi banyaknya tragedi pinjol ya Kak. Iya. Nah, banyak banget dari Gen Z yang sampai pinjol atau rela nih buat nggak makan demi ketemu idolanya. Saya banyak banget di Twitter ini tuh kayak aku rela jual ginjal aku gitu demi Mungkin kayaknya tragis banget ya kalau nggak makan. Mungkin lebih ke berhemat, pakai banget, hemat banget gitu. Menurut aku justru jangan terlalu kayak hematnya sampai kebangetan banget, kayak mungkin makannya cuma nasi sama garam mungkin. Tapi yang menurut aku nggak mungkin sampai kayak gitu. Justru kayak kalau kamu sampai stres nyari duitnya atau berhematnya sampai stres, itu tuh malah bikin kamu jadi nggak produktif kalau menurut aku ya. Karena gimana kita mau jadi kreatif buat nyari duit tambahan lagi kalau otak kita aja nih udah stres gitu. Gimana kita mau berpikir kreatif, nambah kreativitas buat nyari peluang buat nambah duit tuh gimana kalau kitanya sendiri nggak sehat mental gitu. Jadi menurut aku, walaupun kita nih pressure-nya banyak banget nih jadi fangirl, kita juga harus tetap happy, harus tetap maksudnya positif gitu, biar bisa, oh aku bisa ngerjain ini nih, oh besok ada aku bisa apply side job ini nih, ini. Jadi kitanya juga harus tetap
tetap waras gitu, tetap sehat, biar bisa makin kreatif, tetap kreatif dan inovatif, biar bisa ngeliat peluang-peluang nih, bisa peluang bisnis atau peluang kerja. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai pinjol ya teman-teman. Menurut aku kamu bisa banget nyari duit tanpa harus pinjol gitu. Atau misalnya kamu udah mentok banget nih, mentok banget, mending kalau kamu udah telah sangat amat terpaksa, jangan minjam ke teman. Better sih menurut aku kamu minjam ke orang tua. Karena kalau ke orang tua, kamu ya kamu tanggung jawab kamu ke orang tua. Kalau ke teman, kita nggak pernah tahu, mungkin kamu nggak ada yang tahu perasaan teman kamu, tiba-tiba kamu akan di-spill atau dibilang apa, ini dia pakai duit cuma buat konser. Kalau sama orang tua ya paling kamu akan dinasehatin gitu, kamu akan dinasehatin gitu ya, kalau kamu dapat rezeki bisa dibalikin. Nah itu kalau misalnya kamu belum cukup umur ya buat nyari kerjaan. Tapi kalau sudah seumuran seperti saya, kamu harus kerja, tidak boleh minta sama orang tua, nggak boleh. Nggak boleh, apalagi kalau untuk fangirl kayak gitu, harus kerja sendiri. Kamu bisa kok, bisa cari side job yang banyak, nah gitu. Tapi kalau buat yang adik-adik yang masih belum kerja, ya mungkin bisa minta sama papa mama. Tapi tanggung jawab kamu ya harus dibalikan lagi. Kalau nggak bisa berubah materi ya berubah prestasi. Jadi kayak, oh aku nge-fangirl nih papa mama, aku minta duit buat nonton konser, tapi nilai raport aku bagus, kan pasti papa mama kamu juga senang gitu. Jadi tidak, ya win-win solution lah gitu. Jadi papa dan mama mungkin yang sedang menonton ini bisa, kalau anak-anaknya bisa dibantu. Ini nilai rapot aku A nih mah, boleh kali nonton konser gitu. Boleh kali, jadi sampai bikin presentasi kan kadang-kadang tuh kalau yang niat banget, kenapa saya harus nonton konser, apa manfaatnya gitu. Tapi yang udah seumuran aku ya udah bekerja, ya kita harus bekerjanya lebih giat lagi ya, banting tulang jiwa dan raga sih ini lebih jatuhnya gitu. Stay safe sama stay healthy ya kakak-kakak semua, jangan kerja push terus-terusan. Iya, harus tetap sehat jiwa dan raga biar bisa tetap kreatif, buat nyari duit, buat nyari cuannya gitu. Betul banget. Nah, menurut kakak sendiri tuh budgeting tuh penting nggak sih kak? Apalagi kan kalangan Gen Z ini termasuk kayak ada yang bilang lebih boros nih kak. Mm-mm. Budgeting tuh penting banget, sangat amat penting. Karena kalau kamu nggak ada budgeting, kamu akan kesusahan ketika misalnya ada konser dadakan, misalnya ada keperluan mendadak. Kalau kamu nggak ada simpanan, nah itu kamu pasti akan kesusahan banget gitu. Jadi budgeting ini sangat amat perlu, seperti itu. Ini ada yang nanya. Katanya tuh cara nahan keinginan supaya gak boros gimana ya kak? Kayak susah gitu, malah jadinya maksain dapet pegangan uang. Gimana cara, tadi pertanyaan, oh ini kali ya, cara nahan keinginan supaya nggak boros gimana ya, kayak susah gitu malah jadinya maksain terus akhirnya nggak ada pegangan. Cara buat nahan keinginan buat boros ya gitu. Kalau aku, nah aku lihat dulu nih, misalnya sisa saldo aku ini seberapa. Kalau misalnya masih bisa aku beli, dan setelah itu aku tidak miskin, setelah itu aku tidak melarat, aku beli gitu. Nah, aku tipikal yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya, karena kan kadang-kadang kalau ada keinginan yang tidak kita dapetin tuh kadang-kadang suka bikin kita gede kan, malah jadinya bawaannya kayak emosi gitu. Nah, kadang-kadang kalau aku mau nih sebuah, dan ini cukup efektif ya, mungkin teman-teman bisa terapin ini juga. Misalnya kamu mau sebuah HP, atau misalnya barang deh, misalnya tas, kamu pengen tas. Terus menurut kamu, karena kamu awalnya ngeliat karena cantik doang. Nah, coba kamu tahan dulu selama 3 hari. Kalau misalnya 3 hari itu kamu masih kepikiran, beli. Tapi kalau setelah 3 hari itu kamu tidak kepikiran, nggak usah dibeli. Berarti itu cuma keinginan sesaat. Nah, dan kembali lagi, walaupun kamu pengen banget, pikirin setelah ini saya jadi melarat nggak? Biasanya itu cukup ampuh sih ke aku. Jadi kayak langsung ketampar diri sendiri gitu, kayak, oh iya ya, kalau aku beli ini habis ini nanti aku nggak ada pegangan apa-apa gitu. Lebih gitu sih. Coba mikirnya tuh lebih jauh ke depan, lebih jauh ke depan gitu. Jangan mikirin yang enak sesaat doang gitu. Nanti setelah itu ngeliat teman-teman yang lain lagi happy senang-senang, ya harusnya aku kemarin nggak beli ini ya, kalau nggak kan aku juga bisa nonton konser ini, bisa itu gitu.
notice, aku bener kayak nge-highlight yang tadi kakak bilang soal kayak kalau misalnya 3 hari udah gak kepikiran jangan dibeli. Itu Iya, bener banget. Kayak aku beli barang terus kayak pingin banget terus kayak langsung beli, abis itu nyesel gitu kayak aku kan masih punya yang lain, kayak kenapa harus beli. iya kan, makanya aku sama ada salah satu sahabat aku juga kayak gitu. Kita kalau udah pengen ya aku kayak tar dulu, tunggu 3 hari. Kalau habis 3 hari masih kepikiran ya udah. Kok aku masih pengen, ya udah beli, udah lebih lewat dari 3 hari soalnya kan, ya udah beli, berarti emang kamu pengen banget gitu dan butuh gitu. Tapi ingat, kalau misalnya setelah 3 hari itu kamu lihat kalau aku tetap beli juga bakalan merawat, mending jangan. Ya, gitu. Lihat lagi kembali ke saldo kamu gitu. Kalau habis kamu beli itu kamu jadi melarat, jangan gitu. Jangan memaksakan keinginan sesaat yang justru akan merusak masa depan kamu gitu, jangan. Gitu. Jadi selanjutnya untuk budgeting ala Gen Z ini nih Kak, hal apa yang pertama kali harus kita lakuin untuk budgeting ala Gen Z Kak? Budgeting agency. Kebetulan ini ada catatan aku udah nerapin ini budgeting ala aku nih. Sebenarnya ini ada referensinya dari salah satu influencer budgeting juga yang sering aku tonton. Dan ini udah aku terapin kurang lebih 2 tahun dari 2021 dan ini sangat amat membantu. Jadi teman-teman take notes, tulis, catat baik-baik biar teman-teman tahu juga. Nah, ini aku ambil contohnya aja ya teman-teman. Contohnya, misalnya nih, teman-teman sudah punya penghasilan. Penghasilan teman-teman di 5.500.000 misalnya. Nah, teman-teman bisa kalian sendiri. Formulanya tuh 20, 50, dan 30. Jadi 20%, 50%, dan 30%. 20%-nya ini apa? 20%-nya ini untuk tabungan. Jadi 20% dari gaji teman-teman begitu menerima gaji, 20%-nya sudah harus dipisahkan untuk tabungan. Jadi 20% dari 5.500.000 adalah 1.500.000. Nah, 1.100.000 maaf. 1.100.000 ini sudah harus benar-benar teman-teman pisahkan ini untuk tabungan. Nah, tabungannya ini apa? Tabungan ini masuk seperti dana darurat, kayak tiba-tiba ada keperluan mendadak teman-teman tiba-tiba amit-amit sakit. Nah, bisa pakai nih, atau misalnya tiba-tiba harus bantu uang adik buat beli apa, nah ini bisa pakai di sini. Dan ini juga bisa untuk asuransi, kalau teman-teman punya asuransi misalnya, nah ini 20% dari gajinya diambil dari sini. Oke, nah dari 50%-nya ini apa? 50%-nya gede banget Kak, 50% ini apa? 50% ini untuk daily. Daily itu untuk kebutuhan kamu sehari-hari, yang kamu butuhkan seperti makan, dan biaya untuk bayar uang sewa kos atau apartemen. Nah, ini di 50% itu. Jadi 50% dari gaji kamu yang misalnya 5.500.000 itu tuh totalnya 2.750.000. Nah, misalnya biaya sewa kos kalian di 1.375.000, tinggal dibagi aja bawah, berarti setiap bulan aku biaya makannya di 1.350.000. Kan sehari makan 3 kali. Atau mungkin teman-teman mau lebih hemat lagi, bisa banget nih masak gitu. Tapi kalau kayak tipikal kayak aku yang suka masak tapi kadang-kadang nggak suka masak, makanya tinggal dimodifikasi aja. Ya pokoknya 50% itu teman-teman bisa gunakan untuk biaya daily makan dan penginapan makan dengan untuk sewa tempat tinggal seperti itu. Nah, sisanya di 30%. 30% dari gaji ini tuh entertainment. Nah, entertainment nih apa nih? Menarik sekali, hiburan. Dari 1 juta, dari 30% ini, 30% dari gaji kamu yang 5.500.000 yang adalah 1.650.000 ini tuh mencakup subscription. Subscription ini apa aja? Ini kayak kamu subscription Spotify atau YouTube Premium, atau misalnya aplikasi edit karena kamu side jobnya misalnya content creator juga, atau kamu jasa editing foto atau apa. Nah, ini masuk di dalam entertainment itu. Dan pulsa. Nah, pulsa ini kayak untuk kuota yang masuk juga di entertainment. Terus transportasi, kayak bensin atau e-money, e-tol, itu yang bisa masukin di entertainment. Sama sisanya ada self reward. Jadi total dari 1.650.000 itu kamu bagi aja, mau kamu subscriptionnya misalnya 200.000, pulsanya aku 150.000, atau transportasinya karena aku pakai angkutan umum
kamu isi aja misalnya e-tolnya aku sebulan 250.000. Nah, tinggal disesuaikan sama terakhir self reward. Biasanya di sini nih tuh kayak buat makan-makan cantik ke coffee shop, nah masih bisa. Jadi kalau teman-teman bilang gaji aku terlalu sedikit untuk di ibu kota, sebenarnya tergantung kembali ke kebutuhan masing-masing. Dan self reward ini kalau bisa dilihat nih, kalau di sini kan cuma 582.000. 582.000 untuk seorang fangirl tuh sangat amat kurang. Karena satu album aja itu udah 300-400 ribu kan teman-teman. Paling murah 200-an. Nah, gimana caranya dari gaji yang cuma 5.500.000 kita bisa nonton konser gitu. Sedangkan pengeluaran bulanan aja udah 2.750.000 untuk makan dan biaya sewa tempat tinggal. Nah, gimana? Side job. Jadi kalau side job, kamu begitu dapat side job, langsung kamu bagi aja mau pakai formula ini, tapi kamu kesampingkan yang daily-nya. Karena daily kan udah dapat dari gaji. Jadi side job kamu nih emang fokusnya buat tabungan dan self reward kamu, kayak buat fangirl. Nah, itu udah pasti ampuh banget, kayak kamu bisa tetap ngonser, tetap bisa jalan-jalan ngopi-ngopi cantik sama teman tanpa pusingin kayak aduh habis ini aku mau ngapain. Nah, gitu. Jadi jangan malas nyari side job teman-teman, itu sih paling tips dari aku budgetingnya. Jadi ingat 20% untuk tabungan, 50% untuk daily kebutuhan kamu sehari-hari, dan 30% untuk entertainment. Jadi 20, 50, 30. Nah, terus untuk kakak semua yang udah join nih, catat 20, 30, 50 harus sangat penting banget nih. Betul. Dan itu bisa dimodifikasi ya. Kalau misalnya kamu, Kak, gaji aku terlalu, kalau 20% itu terlalu tinggi untuk tabungan, nggak apa-apa, kamu ubah sendiri aja versi kamu. Mau 10% untuk tabungan boleh banget. Yang penting kamu sesuaiin aja. Kalau ini kan formula yang dari aku yang aku pakai sendiri selama 2 tahun, dan ini cukup membantu aku. Jadi tidak melarat lah setelah nonton konser gitu, karena udah ada tabungan gitu, udah memang aku pisahin ini buat tabungan gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, menurut kakak apa don'ts yang dalam proses budgeting ala Gen Z ini yang nggak boleh dilakuin nih Kak? Yang sangat amat pantang untuk kamu lakukan adalah ngikutin kehidupan orang lain. Menurut aku itu sangat amat jangan, karena kamu mau ngikutin kehidupan, misalnya cara hidup teman kamu, kamu akan melarat sih, sama jangan tergoda keinginan sesaat gitu. Dan coba cari environment, lingkungan yang bisa bikin kamu jadi lebih baik gitu, jadi lebih hemat, jadi lebih pintar nyari duit gitu. Dan itu paling penting sih, karena aku juga udah ngerasain kalau aku bergaul sama orang yang boros, aku pasti akan boros. Walaupun kamu bilang enggak, aku nih pribadi yang berpegang teguh, aku tidak akan tergoda. Tapi kalau kamu terlalu sering main sama-sama orang kayak gitu, lambat laun kamu akan jadi kayak gitu juga. Kadang-kadang kan kita suka berasa kayak, ih kok aku main dari habis bergaul sama teman ini, kok aku berasa tadi kayak kasar banget ya ngomongnya, kok jahat banget ya ngomongnya. Nah, kadang-kadang kita suka kayak gitu. Harusnya aku nggak kayak gitu, kayaknya aku nggak kayak gitu deh, gitu. Pintar-pintar, karena budgeting kamu tuh akan sangat amat dipengaruhi sama lingkungan kamu bergaul. Nah, gitu. Kalau kamu berteman sama teman-teman yang pintar cari duit, kamu juga akan jadi pintar cari duit, percayalah, gitu. Dan kebetulan dari belajar pengalaman aku ketemu beberapa teman-teman fangirl yang juga pintar banget cari duit. Aku sampai kayak, wah gila. Jadi mereka bisa dapat duit seperti ini tuh karena kerjanya tuh ternyata banyak banget. Side job mereka tuh kayak banyak banget gitu. Misalnya mereka punya satu akun, tapi kalau dibuka tuh online shopnya tuh banyak banget. Kayak oke, jadi aku juga harus ini gitu. Paling Berarti pintar cari circle nih kakak. iya, bener banget. Harus itu ini banget gitu. Jadi biar nggak cuma oke, senang-senang sesaat, tapi habis dari itu melarat. Kita kan mikirinnya jauh ke depan. Karena kan apalagi kalau kayak seperti aku mau jadi fangirl, menurut aku akan jadi fangirl seumur hidup aku gitu. Aku akan jadi seorang fangirl sampai aku misalnya udah menikah, aku akan tetap jadi fangirl menurut aku. Jadi aku akan masih tetap memikirkan ke depan gitu. Aku masih mau nge-hype BTS, mau sampai aku oma-oma gitu, sampai nenek-nenek gitu. Jadi aku harus mikirin
kayak kedepannya aku harus ngelakuin inovasi apa lagi nih biar masih bisa ngikutin opa-opa Korea aku ini gitu. Kak, gak akan ninggal. Iya. Nah, aku sekarang Kayak sama kakak sendiri. Kalau buat tabungan kayak gitu tuh kakak lebih prefer yang kayak nyimpen, kayak ngeluarin cash atau simpen di tempat yang kayak celengan kayak gitu, atau kakak simpen di ATM kakak sendiri, kayak tabungan kakak sendiri? aku masih suka nyimpan duit cash juga, tapi itu kalau misalnya aku dapat kerjaan yang misalnya dikasih duit cash, nah habis itu aku pisahin, kayak aku sisain di rumah. Kadang-kadang kan suka ada keperluan mendadak, kayak misalnya beli beli air galon, tiba-tiba kita lupa top up ya, GoPay misalnya gitu, jadi kan harus butuh cash misalnya cepat gitu, nah tetap aku simpan. Kayak di rumah tuh pasti aku simpan kayak, tapi nggak banyak karena takut hilang gitu, takut hilang aja. Jadi aku lebih suka deposit sih, deposit gitu. Deposit uang, kayak misalnya habis dapat side job dan dapat uang cukup gede, aku simpan misalnya jangka waktu depositnya, aku ngelihat nih, oh tahun ini beberapa bulan ke depan kayaknya nggak ada konser gitu, bisa nih aku depositnya untuk 6 bulan. Nah aku gitu, walaupun kalau deposit di bank sebenarnya kan ininya nggak gede-gede banget, kalau misalnya kita bunganya nggak gede-gede banget, kalau kita nabungnya juga nggak gede, tapi menurut aku itu cukup membantu supaya kita nggak bisa ngambil, karena kalau kita mau ngambil kan kena penalti kan, kalau mau ngambil juga kayak sayang banget kena penalti, nanti kepotong duitnya, jadi nggak sejumlah nominal yang kita tabung gitu. Jadi ya aku tetap nyiapin cash tapi dalam jumlah kecil, yang gedenya aku pasti di tabungan gitu. Sama aku lebih cashless sih sekarang gitu, karena kalau kayaknya kalau megang duit tuh gampang banget, kalau ada cash tuh suka tiba-tiba jajan gitu karena kalau kita lagi pergi terus nggak ada cash, misalnya tempat yang kita mau beli nggak bisa scan gitu, akhirnya nggak jadi kan, nggak jadi jajan berarti nggak jadi keluar duit, jadi lebih hemat sih. Gitu sih. Iya kan gitu, tapi tetap harus pegang cash. Kadang-kadang aku kesusahan juga kalau ke tempat-tempat yang beberapa tempat belum cashless tuh, susah juga, harus tetap nyiapin cash, tapi nggak banyak, jangan banyak sih, takutnya juga kayak malah jadi gampang ngeluarin duitnya gitu. Ya nih, last but not least question nih kak, apa pesan kak buat para puans dan juga kakak-kakak yang lain yang udah hadir di live hari ini kak? Pesan aku untuk para perempuan-perempuan hebat yang lagi nonton live streaming kita hari ini, mungkin juga ada laki-laki, tapi saya melihat ada teman saya cowok. Tapi khususnya untuk perempuan-perempuan, kalian yang fangirl nih, kalian tuh hebat, karena ngidupin diri sendiri aja tuh kita susah ya, tidak gampang, tapi kita tuh harus mikirin bujang-bujang kita. Jadi uh, harus mikir, jadi kalian tuh luar biasa teman-teman, kita tuh luar biasa, kita kreatif, jadi jangan minder, jangan insecure, uh, tahu uh, uh, tahu nilai kalian tuh seberapa gitu, kalian tuh berharga, kalian pintar, pokoknya harus selalu manifesting, harus selalu ngucapin hal-hal yang baik, karena kita nih berharga banget. Kita hebat, pintar nyari duit gitu, jangan jangan nyerah, dan jangan, yang paling penting jangan cepat puas. Kayak kalau kamu udah mencapai sesuatu, yakinlah kalau itu baru awal dari Tuhan mau kasih kamu sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi jangan cepat puas gitu, jangan cepat puas, jangan nyerah, jadi pribadi yang baik ke orang-orang, karena kalau kita baik, sekeliling kita juga tuh pasti akan baik gitu. Dan jangan menyerah pastinya. Dan Seperti buat para cewek keren di luar sana, jangan pernah menyerah. itu. Oke, mungkin segitu question dari aku. Eh, dari kakak yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Boleh banget, kita ditunggu ya kak, sampai coba kita sampai 6.35 nih kak. Apakah ada yang mau bertanya? Aku mau nanya, Apa gimana nanyanya? kan kalau misalnya lagi ada konser event kayak gitu nih kak, nah kakak sendiri tuh lebih prefer beli merchandise-nya langsung di sana atau kakak beli online gitu kak? Selama aku udah nonton konser beberapa kali ini,
aku hampir bisa dibilang tidak pernah beli merch di lokasinya langsung. Karena misalnya karena pengeluaran itu yang menurut aku bilang tadi, pengeluaran udah banyak buat tiket. Dan aku mikirin jauh ke depan, dan aku tetap mikirin kayak aku butuh ini banget nggak, kalau nggak butuh nggak apa-apa, karena tujuan aku awalnya adalah emang dari awal adalah emang fokus mau nonton konser. Nah, walaupun pasti kita juga udah nyiapin buat jajan, buat kayak makan atau beli merch gitu. Dan biasanya selalu yang menjadi penghalang aku buat nahan nafsu untuk beli merch adalah, aduh ngantrinya panjang banget gitu. Hal kecil itu justru yang menyelamatkan aku buat nggak boros. Kayak aku kalau setiap datang, aduh kayaknya aku nggak sanggup deh ngantrinya panjang banget gitu. Nanti aja deh. Dan itu selalu menolong aku gitu. Hal seperti itu yang aku selalu pikirin, kayak kalau ngantri merch nanti lama banget ini ngantrinya nggak apa-apa, nanti belinya bisa lain nanti waktu aja gitu. Jadinya ngeluarin duitnya jadi nggak boros banget gitu, karena kan merch itu mahal ya teman-teman. Photocard aja tuh udah berapa ratus ribu, plastik aja udah berapa ratus. Kalau di total sekali belanja tuh mungkin kita belanja merch bisa jutaan gitu. Tiket konser aja udah jutaan, tambah merch jutaan, outfit kamu misalnya kamu anaknya heboh jutaan, nanti habis dari konser melarat gitu. Ingat harus mikirin ke depannya setelah konsernya ini, setelah senang-senang ini, apakah kita masih akan senang-senang juga atau malah kita akan menangis. Jadi kita harus mikirin itu. Itu sih. Gitu. Oke, Kak, makasih banyak buat jawaban-jawabannya. Pasti Kakak semua yang udah hadir juga noted semua pertanyaan-pertanyaan dan juga jawabannya. Nah, mungkin segitu aja chit-chat kita kali ini. Aku mau bilang makasih banyak buat Kak Elma yang udah nyempetin hadir dan ngobrol bareng Thank you juga. Senang sekali sama bisa sharing. Sering-sering ya Kak adain begini biar semakin banyak teman-teman yang melek tentang budgeting ataupun materi-materi lainnya gitu. iya, Kak. Nanti pasti kita akan nyoba-nyoba lagi untuk materi-materi yang lain juga. Nah, mungkin karena kesibukan yang lainnya, mungkin sekian dari aku atas pertanyaan-pertanyaannya, makasih juga atas jawabannya Kak, benar-benar berguna dan aku sangat tulis Kak. Semoga membantu ya tips ini budgetingnya. Oke. Makasih banyak Kak. Nah, ini semuanya. Selamat sore. Sampai Kak.